Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batik. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batik. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya tetap seperti biasa 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya mulai tanggal 22, tanggal 23 sampai batas waktu tanggal 24. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah yang akan kalian hadapi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Inilah yang akan kalian hadapi di minggu ketiga ya. Oke ya, nanti kira-kira seperti apakah? Ya silakan ditonton sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Jadi energinya luas mengajak, saya nggak tahu nama kalian, yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat general reading luas. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu sobat ya. Nah, beda lagi. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, ya. Sedikit input dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan. Sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya, akan menemukan jawaban yang lebih akurat. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Aries. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Scorpio dulu di garis ke depan. Scorpio, asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja sedang duduk ya memegang koin sama tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ini ada ratu duduk sedang memegang koin, sama-sama king ya. Ini raja dan ini ratu ya. Queen of Pentacles. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio tentang asmara ya. Ini 3 hari ke depan
Kelihatannya, banyak dari sahabat Scorpio itu yang adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran, ya, bagaimana untuk menuju jenjang stabil, bagaimana agar ada suatu kemakmuran di dalamnya, mungkin secara kasih sayang, kebahagiaan, saling pengertian, ini sedang kalian harapkan, sedang kalian pikirkan di sini, gitu loh. Karena saya menangkap di sini masih ada sedikit masalah sih, gitu loh. Makanya di sini tergambarkan bahwa keinginan kalian itu kuat untuk mencapai apa yang sedang kalian impikan tentang hal kestabilan. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, artinya di sini juga masih adanya suatu renungan, juga masih adanya suatu kefokusan, kekonsentrasian, bagaimana untuk menjaga asmara agar tetap stabil, agar tidak terjadi masalah. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Apakah di sini asmara Scorpio masih tetap baik-baik saja? Di sini kelihatannya masih ada sedikit masalah ya. Karena kedua kartu menggambarkan masih adanya suatu kefokusan, masih adanya suatu renungan. Artinya ya asmara kalian kebanyakan besar ini yang mempunyai energi dari zodiak Scorpio, kelihatannya asmaranya masih banyak yang bermasalah di sini. Belum menemukan kestabilan lah. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lanjut dulu di masalah pekerjaan ataupun karir. Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Scorpio ini yang mungkin ada suatu perjuangan ya. Adanya suatu kerja keras yang dimana mereka semua ini ingin berharap ataupun menginginkan ada suatu kestabilan. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian ya. Apalagi keberhasilan kesuksesan. Ini kelihatannya sahabat Scorpio sedang memperjuangkan itu semua. Nah, ini kelihatannya berjuang keras, bekerja cukup ekstra untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan mungkin. Jadi kalian itu berpikirnya ke arah sana gitu, ke arah perbaikan dengan tujuan ingin ada suatu peningkatan, ingin ada suatu perkembangan kalian. Makanya ditunjukkan ada suatu perjuangan yang keras. Kenapa saya mengatakan kok kalian ada suatu perjuangan, ingin adanya suatu kestabilan? Karena jelas di sini kelihatannya apa ya, pekerjaan ataupun karir yang kalian jalani selama ini kelihatannya bermasalah gitu sahabat. Kenapa kok sampai kalian seperti itu ya, karena ini ada suatu masalah gitu loh. Menunjukkan bahwa masalah pekerjaan ataupun masalah karir ini kelihatannya belum bisa stabil karena ada suatu permainan pihak ketiga yang mengacaukan rencana kalian di sini. Makanya di sini kalian berusaha ulang untuk memperbaiki gitu loh maksud saya sahabat. Jadi kartu konflik ini memberikan sebuah apa ya, memberikan sebuah petunjuk yang cukup tegas di sini. Artinya ya itu tadi, awalnya bagus, ya kenapa kok kalian semangat bekerja, apalagi kalian masih mengalami kesulitan. Memang ada suatu apa ya, penutupan di sini gitu loh. Ada orang pihak ketiga yang toksik sehingga membuat kalian serasa apa ya, serasa belum bisa mencapai maksimal. Kalian bekerja keras apapun di sini kelihatannya sulit karena memang di sini kalau bisa ya di netral gitu loh. Karena ada hubungannya sama energi tak kasat mata di sini. Ada suatu perubahan yang tiba-tiba mengejutkan buat kalian. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di masalah keuangan ataupun rezeki ya. Di sini Scorpio kartu utama kalian muncul petunjuk Four of Cup. Ada 4 cup, itu 1 cup lagi muncul di awan kecil itu ya. Sama orang sedang duduk di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Tangan keluar dari awan, ada cup besar, atasnya seperti ada merpati mau masuk itu ya. Ini kalau saya tangkap ya, ini kelihatannya untuk asmara ini hampir sama ya. Banyak dari sahabat Scorpion yang mungkin ada suatu keluhan, adanya suatu pemikiran ya. Kalian di sini mencoba untuk mencari solusi di sini kelihatannya. Kalian setiap hari mungkin dibikin capek, mungkin dibikin letih, baik secara pemikiran maupun secara pergerakan ataupun tindakan. Karena di sini menggambarkan bahwa sulit kalian menyetabilkan gitu loh. Mungkin ketika ada keuangan masuk itu pun cepat habis. Jadi istilahnya sulit, apalagi sampai adanya suatu keuangan itu buat istilahnya itu buat ditabung. Ini kelihatannya kalian kesulitan di sini. Makanya di sini digambarkan apa ya? Kalau bisa ya harus disuruh dikasih waktu jeda sobat. Dikasih waktu istirahat. Jangan kalian berpikir dan berpikir terus. Boleh kita berpikir ketika ada masalah gitu loh. Karena saya mendapat sebuah petunjuk gitu loh. Kalian memang terkadang dibikin capek dan letih untuk bisa membenahi agar bisa stabil di faktor finansial gitu loh, di faktor keuangan. Saran saya harus dikasih jeda karena saya menangkap banyak dari energi Scorpio ini yang drop gitu loh, yang tidak kuat. Akhirnya
ada juga beberapa yang sakit nantinya. Nah, gitu loh. Jadi itu tadi, tetap kita selesaikan masalah, tetap kita memikirkan bagaimana untuk mencari solusi agar ada suatu keberhasilan kembali, agar menemukan kestabilan ulang, tapi harus dikasih waktu jeda, dikasih waktu istirahat. Nah, seperti itu ya. Terus di kartu konflik mengatakan Ace of Cup. Ini kelihatannya juga akan ada suatu keberhasilan ya. Jadi apa yang kalian pikirkan, insya Allah di sini akan ada suatu keberhasilan. Bahwa apa yang sudah kalian pikirkan, terus kalian perjuangkan, di sini tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal yang bagus, hal-hal yang mengibarkan, ya kalian mendapat bantuan dari semesta juga, artinya keinginan kalian bisa tercapai. Mungkin akan ada suatu keuangan yang kalian harapkan selama ini, itu akan bisa masuk gitu loh. Mungkin kalian dijanjikan keuangan, ini kelihatannya akan bisa benar-benar kalian dapatkan di sini. Seperti itu ya, karena di sini Ace of Cup menggambarkan adanya suatu keberuntungan yang dimana akan mendatangkan sebuah keuangan buat kalian, kerezekian buat kalian. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangannya, inilah yang akan kalian hadapi tentang seputar asmara. Di sini Scorpio masih terbaca 50-50 ya. Ada juga yang akan diuntungkan dalam arti ketika ada masalah kelihatannya akan damai, akan baikan lagi, entah bagaimana caranya. Yang jelas saya menangkap seperti itu, yang 50% akan baikan lagi, akan damai ketika ada masalah loh ya. Nah, yang 50% lagi ketika kalian datang masalah ini kelihatannya kalian masih harus penuh perjuangan. Kalian harus masih penuh konsentrasi, masih adanya suatu penuh berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan di sini. Itu ya. Jadi sekali lagi, meskipun demikian semoga yang 50% yang baik, yang menguntungkan buat kalian, semoga bisa mengena sama semua sahabat di channel Ruang Batin, itu tetap doa saya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah yang akan kalian hadapi. Katanya Scorpio masih kesulitan di sini. Karena jelas saya tadi menangkap petunjuk, ini harus ada sebuah penetral, nggak bisa dinetral ya untuk Scorpio. Ya tidak merambat kemana-mana, karena bagaimanapun pekerjaan itu pasti berhubungan dengan keuangan gitu loh. Ketika pekerjaan kalian bermasalah, otomatis keuangan juga bermasalah. Seperti itu aja. Jadi harap dikondisikan lah untuk sahabat Scorpio kalau bisa dinetral ya. Jangan sampai menunggu habis-habisan, jangan sampai menunggu itu mengakar. Nanti itu semakin hari semakin kesulitan kalian, semakin banyak masalah ketika dibiarkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kan sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Akhirnya ya ada sebuah penetralan ulang, pembukaan aura kembali di sini. Nah, seperti itu ya sobat ya. Jangan sampai menunggu habis-habisan. Nanti akan sulit ya. Oke, lanjut. Kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian ini masih terbaca cukup aman ya, dalam arti 50-50, kalian masih diuntungkan karena muncul petunjuk 50%. Mungkin yang 50% akan ada suatu hantaman rezeki, yang 50% yang sebagian lagi ini akan mengalami stuck ya, akan mengalami kesulitan karena memang ada suatu ketertutupan aura sama kalian untuk sahabat Scorpio. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan. Mungkin di hari ke depan ketika kalian mungkin ya sudah adanya janjian tiba-tiba gagal, ya berarti indikator kalian sudah ada ketertutupan. Nah, kan seperti itu. Nah, bisa saja ketika di 3 hari ke depan kalian nggak ada janjian uang sama sekali dengan siapapun, tiba-tiba kalian ada rezeki. Entah dari mana datangnya, berarti energi kalian bagus. Mungkin sudah pernah kalian netralkan sendiri, ataupun dinetralkan sama orang lain, ataupun pernah dinetralkan sama saya. Intinya di situ, karena di sini tergambarkan seperti itu, gitu loh ya. Oke ya, untuk sahabat Scorpio tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan energinya luas, mengajak saya nggak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, khususnya untuk sahabat Scorpio ya, gitu loh. Kok ini masalah ini sudah di luar logika, jangan dibiarkan sobat gitu loh. Ketika kalian biarkan, seperti yang saya katakan tadi, akan habis-habisan kalian.
akan hancur-hancuran, kan sudah banyak yang seperti itu. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk menanggulangi ini, kan di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena akan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Scorpio. Semoga tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.